Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat dan happy selalu ya. Dari beberapa pertanyaan dan sharing di video pembuka tadi, banyak banget para wanita yang stres karena haid yang gak kunjung datang. Nah, menurut teman-teman, kira-kira stres itu terjadi karena haid kita yang gak datang-datang, atau haid gak datang-datang karena kitanya sedang stres? Apa benar stres bisa mempengaruhi haid kita, dan bagaimana solusinya? Yuk sama-sama kita cari tahu jawabannya di video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya, agar kita bisa bersilaturahim lagi di video selanjutnya. Stres dan haid tidak teratur atau nggak kunjung datang sering dikaitkan satu sama lain. Haid tidak teratur memang bisa disebabkan oleh gangguan kesehatan teman-teman. Misalnya kista ovarium, gangguan hormon tiroid, PCOS, obesitas, amenor, bahkan kanker rahim atau penyakit kronis lainnya. Namun, haid tidak teratur juga disebabkan oleh gangguan psikologis teman-teman, salah satunya stres. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami stres dalam kehidupannya, baik itu stres ringan maupun stres yang agak berat. Stres ringan itu mungkin bisa berdampak positif agar kita bisa meningkatkan kemampuan untuk keluar dari zona nyaman. Namun, jika kadar stres yang kita alami cukup tinggi, maka ini bisa berdampak negatif bagi kesehatan kita. Mungkin selama ini kita nggak nyadarin kalau stres itu dapat mengacaukan hormon-hormon di seluruh tubuh kita teman-teman, termasuk hormon sinyal menstruasi yaitu estrogen. Nah, hormon yang berperan dalam munculnya stres adalah hormon kortisol. Kortisol ini juga bisa menghambat jalannya ovulasi dalam tubuh kita. Dengan menurunnya hormon estrogen untuk ovulasi, haid kita jadi tertunda. Jadi, ketika stres meningkat, ada kemungkinan periode haid kita berhenti sementara. Ini dikenal dengan amenor sekunder. Amenor sekunder adalah kondisi di mana periode haid berhenti selama lebih dari 3 atau 6 bulan, di mana sebelumnya sudah pernah mengalami haid. Hal ini biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon teman-teman. Kadang berlebih atau berkurangnya kadar estrogen dalam tubuh bisa menjadi penyebab haid jadi tidak teratur. Ada 7 cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres dan mengembalikan haid kembali normal. Yang pertama, menekan atau mengurangi tingkat stres dengan mengubah pola pikir dan mensugesti diri untuk berpikir lebih positif. Yang kedua, jika kita tidak bisa menanggulangi stres sendirian, sebaiknya konsultasikan dengan psikolog atau psikiater. Nantinya, psikiater akan memahami masalah penyebab stres kita dengan menggunakan obat antidepresan atau anti kecemasan untuk menurunkan stres. Yang ketiga, terapkan pola makan sehat. Makan dalam porsi sedikit atau mengkonsumsi makanan yang kurang bernutrisi dapat memperburuk stres teman-teman, sehingga mempengaruhi fungsi kelenjar hipotalamus, hipofisis, dan adrenal. Jadi, perbanyak makan sayur, buah-buahan, dan kacang-kacangan ya. Selain itu, gaya hidup yang tidak sehat juga dapat memicu stres yang membuat haid kita menjadi tidak teratur. Yang keempat, rutin berolahraga. Olahraga teratur memiliki banyak manfaat teman-teman. Tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin untuk menghilangkan stres dan bisa memberikan energi positif. Untuk mendapatkan ketenangan emosional dan dukungan sosial, cobalah untuk bergabung dengan kelas olahraga di pusat kebugaran teman-teman. Misalnya mengikuti kelas yoga atau mengajak kerabat kita untuk melakukan olahraga bersama. Lakukan olahraga selama 3 atau 4 kali dalam seminggu, setidaknya 30 menit setiap kali latihan. Yang kelima, istirahat yang cukup. Masalah menstruasi dapat menyebabkan seorang wanita sulit tidur teman-teman. Hal ini bisa memperburuk gejala atau kondisi yang sudah ada. Jadi, tidur yang cukup akan mengurangi tingkat stres yang sedang kita alami. Yang keenam, konsumsi herbal-herbal alami. Teman-teman bisa lihat video yang pernah saya posting sebelumnya di description box. Herbal-herbal apa aja yang bisa berfungsi sebagai antidepresan dan mengembalikan haid kembali lancar. Yang terakhir, yang ketujuh, berzikir. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi jelas sekali bahwa Allah telah menegaskan bahwasannya zikrullah merupakan faktor utama terbentuknya ketenangan jiwa. Mengingat Allah atau berzikir juga menjadi makanan bernutrisi tinggi bagi hati kita teman-teman, sehingga akan membentuk kesabaran, keikhlasan, serta perilaku yang berdasarkan pada syariat dalam menghadapi permasalahan.
Nah, itu tadi 7 cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres dan mengembalikan haid kembali normal. Mari kita sama-sama berusaha mengendalikan hati dan pikiran untuk lebih positif. Dan fokuslah pada kenikmatan yang Allah berikan pada kehidupan kita, agar rasa syukur itu mampu mengurangi beban dalam hidup. Stay positive and healthy always. Terima kasih sudah menonton videonya ya. Semoga bermanfaat.